Shalom sahabat Embun Pagi GKI Delima. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Ima Frontantina Simamora. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Pada suatu hari ada seorang anak yang datang ke perguruan Solin dan menemui seorang guru Solin. Dia meminta agar dirinya menjadi murid Solin dan dilatih untuk menjadi seorang Solin yang hebat. Sekali dia ditolak, dua kali dia ditolak. Lalu sampai dia berpikir untuk mengikuti kemanapun guru Solin ini pergi. Sampai akhirnya guru Solin ini mengizinkan dirinya untuk menjadi murid Solin. Yang dilakukan adalah anak ini harus menimba air dengan menggunakan tempayan kayu dan harus membawa air itu di dalam tempayan menuju tempat penampungan air. Dia dengan senang, itu tugas yang mudah. Tetapi saat dia memulainya, dia terkejut. Ternyata tempayan air tersebut bocor. Dua-dua tempayan itu ada lubangnya. Lalu dia protes kepada gurunya. Guru, kenapa engkau memberikan aku tempayan air yang bocor? Lalu gurunya ini berkata, lakukan saja setiap hari. Kalau engkau semakin cepat berlari setiap hari, maka engkau akan sampai ke penampungan air itu. Besoknya dia berlatih, hari lepas hari, minggu lepas minggu, lalu berbulan-bulan, akhirnya dia mulai datang kepada gurunya. Kapan aku akan diajari gerakan-gerakan Solin atau latihan tangan, kaki, agar aku menjadi Solin yang hebat? Lalu gurunya bilang begini, nanti kalau engkau bisa memenuhi semua tempayan-tempayan penampungan air. Lalu kapan aku bisa? Karena tempayan itu bocor. Lalu guru Solid ini mengajak muridnya ini melewati tempat sumur pengambilan air menuju penampungan air. Guru itu berkata, lihatlah apa yang telah engkau lalui. Aku nggak lihat apa-apa. Coba lihat apa yang engkau hasilkan. Setiap hari engkau mengambil air itu, ada tetesan-tetesan air yang mengenai tanah dan rerumputan. Membuat tumbuhan-tumbuhan rumput ini bisa berbunga. Lihat, inilah hasilnya. Menjadi Solin bukan persoalan menguasai ilmu yang hebat, tetapi kamu harus berlatih menjadi disiplin dan taat. Engkau sudah memenuhi perintah, tinggal sedikit lagi ketaatan, bukan hasil akhir, tetapi bagaimana menikmati prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema kita di bulan Mei ini adalah ketaatan. Kita sudah mendengar banyak perintah Tuhan. Kita sering membaca, bahkan mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan. Tetapi dalam aplikasinya kita butuh proses menjadi taat. Ketaatan bukan hanya sejauh kita punya identitas sebagai anak Tuhan, anggota gereja atau orang Kristen, tetapi ketaatan sangat berdekatan dengan kedisiplinan. Menjadi taat akan firman Tuhan adalah bagian di mana kita diajak untuk menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam suka maupun duka, dalam senang maupun sakit. Bagaimana kita melihat Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menjadi sumber kehidupan kita dalam ketaatan kita. Ada kalanya kita lemah, karena itu mintalah pertolongan kepada Tuhan. Ada kalanya kita rapuh, karena itu kita minta penghiburan dari Tuhan Kristus.
Menjadi taat berarti kita berani melatih diri kita setiap waktu untuk melekat setia kepada tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa. Kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, ya Tuhan Yesus Kristus, urapilah kami dalam keseharian kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mengingat mereka yang sedang sakit. Kami berdoa untuk pemulihan. Kiranya kasih Tuhan menolong. Kami berdoa juga untuk dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan Kristen saat ini Tuhan. Baiklah kami memiliki hati yang rindu agar banyak anak-anak Tuhan Yesus Kristus menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas dalam dunia pendidikan. Ajarlah kami peka untuk melihat berkat-berkat Tuhan dan juga dengan senang hati dan mudah memberikan berkat-berkat Tuhan untuk mendukung lembaga-lembaga pendidikan, ya Tuhan, khususnya pendidikan Kristen. Berkati semua orang yang terlibat dalam pendidikan Kristen dengan penyertaan hikmat dan kasih sayang Tuhan. Tuhan juga berkati setiap keluarga-keluarga Kristen dengan penyertaan kasih Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Setiap orang tua untuk dimampukan menjadi teladan hidup dalam kehidupan anak-anak. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.